Kami akan ajak Anda untuk menyaksikan keadaan rumah Dr. Dowie. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa tidak tersisa lagi pengikut beliau di Zion dan tidak juga tersisa tanda keberadaan keluarganya. Saat ini, bekas rumah Dowie telah dijadikan situs nasional bersejarah yang merupakan satu bagian dari Zion Historical Society. Tidak keliru juga jika dikatakan bahwa mungkin saat ini semua diabadikan supaya kita semua dapat menyaksikannya sebagai suatu tanda betapa megahnya rumah yang telah dibangun oleh Dr. Dowie, yang mana pada masa ini pun tidak ada penduduk biasa yang dapat membuat seperti itu. Ini merupakan bangunan berlantai 3 yang nampak terbuat dari batu bata yang kokoh. Biasanya pada saat sekarang ini, bangunan ini tertutup, namun merupakan karunia Allah Ta'ala, kita telah menjumpai seseorang di sini yang telah membuka bangunan ini untuk kami. Padahal rumah ini hanya dibuka pada akhir pekan, bulan Juni hingga Agustus. Nampak kepada kita tiang bendera di bagian depan, namun sebagaimana Anda ketahui, Tuhan telah menjadikan benderanya turun. Pada masa hidupnya Dr. Dowie, keadaan rumah ini adalah sedemikian rupa di mana di dalamnya digunakan kayu-kayu yang terbaik. Berdampingan dengan itu, ada ruang tamu dan furniture yang biasa digunakan pada zaman Dr. Dowie masih ada hingga saat ini. Itu semua buatan tangan dan terlihat sangat berharga. Ini adalah tungku api yang dipasang di setiap ruangan. Di rumah ini semuanya nampak berlantaikan kayu keras. Adapun foto yang terpasang pada frame ini adalah foto Dr. Dowie yang dibuat di pabriknya sendiri, yang mana sebelum ini sudah kami tayangkan kepada Anda. Foto ini terpasang di atas tungku api yang terdapat di ruangan utama, dan dengan melihat semua ini, nampak kepada kita dengan jelas bahwa Dr. Dowie bukanlah seorang insan biasa. Pada satu sisi ruangan ini terpasang sebuah foto Dr. Dowie dan nampak kepada kita istri beliau tengah duduk bersama beliau dan di belakangnya tengah berdiri para pengikut beliau. Sedangkan pada foto ini Dr. Dowie tengah menyampaikan pidato di gerejanya. Di sini nampak bendera memiliki 3 lantai dan dengan melihat foto ini Anda dapat memperkirakan dengan mudah bahwa Dr. Dowie adalah sosok yang sangat populer pada masa itu. Kita dapat melihat ribuan orang tengah duduk di gereja menyimak pidato Dr. Dowie. Ini adalah foto Jane Dowie. Ia adalah istrinya Dr. Dowie dan ini adalah putri beliau. Foto-foto ini terpasang pada ruangan keluarga di rumah ini. Dan di sini pun seperti yang Anda saksikan terdapat tungku api. Dikatakan bahwa pada zaman itu di rumah orang-orang tidak biasa ada pengaturan air panas. Namun di dalam rumah ini sudah tersedia pada masa itu. Berdampingan dengan rumah ini terdapat rumah lainnya yang dulu digunakan sebagai kandang kuda, dan dari bangunan inilah air panas disuplai ke rumah Dowie. Dan ini adalah foto keluarga. Di dalamnya terdapat Dr. Dowie, istrinya, putri, dan putranya. Putranya bernama Gladstone Dowie. Ruangan ini adalah ruang makan. Di dalamnya terdapat lemari-lemari untuk menyimpan wadah-wadah. Ruangan ini cukup besar dan luas. Di balik pintu ini merupakan ruangan dapur. Di sini pun telah diberikan seluruh informasi berkenaan dengan ruangan ini. Itu merupakan masa di mana pada saat yang sama Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa duduk di lantai Masjid Mubarak untuk makan bersama dengan para sahabat. Saat ini kita berada di ruangan tempat tidur Dr. Dowie, dan di ruangan inilah Dr. Dowie melewati masa sakitnya lalu meninggal. Di sini juga terdapat meja kerjanya yang biasa ia gunakan untuk mengecek surat-surat yang ia terima. Nampak terdapat ruangan-ruangan kecil. Di dalamnya diletakkan surat-surat yang berasal dari berbagai orang atau dari berbagai tempat. Nampak kepada kita furniture yang merupakan peninggalan pada zaman itu. Di dalam ruangan ini juga terdapat tungku api. Di sini juga terdapat rak buku yang di dalamnya terdapat buku-buku yang diterbitkan pada zaman itu. Dan ini merupakan surat kabar phone yang diterbitkan dari percetakan ini pada tahun 1904. Dari ini semua kita dapat memperkirakan bahwa segala sesuatu yang ada di sini memperlihatkan kehebatan Dowie. Inilah surat kabar yang diterbitkan oleh Dr. Dowie setiap minggunya. Surat kabar Leaves of Healing yang di dalamnya Dowie telah menulis bahwa kapanpun saya inginkan, saya bisa melumat orang seperti Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan kakinya seperti serangga. Nauzubillah. Pada foto ini nampak kepada kita, para pengikut Dowie tengah berada dalam suatu acara di Zion. Jika kita perhatikan dengan seksama gambar-gambar ini, dapat kita perkirakan dengan baik bahwa semua orang yang nampak pada gambar ini merupakan kalangan orang-orang yang berada. Dan inilah logo yang diberikan pada saat pembangunan kota Zion.
Namun di kemudian hari, logo tersebut telah dirubah karena seseorang telah menggugat bahwa saat itu agama dan pemerintahan tidak dipisahkan, dan itu keliru. Ini adalah ruang basuh pribadi Dr. Dowie, dan tertulis di sini bahwa barang-barang yang terdapat di dalam ruangan ini semuanya diimpor dari Eropa. Ini adalah putri Dr. Dowie yang bernama Esther Dowie. Dikatakan bahwa Dr. Dowie telah menata ruangan ini untuk putrinya dengan memperhatikan segala kesukaannya. Di dalamnya digunakan warna-warni sesuai dengan warna kesukaannya. Namun sayangnya putri Dr. Dowie tidak dapat tinggal di dalam ruangan ini karena ketika keluarga ini masih menetap di rumahnya yang lama, pada saat menata rambutnya dengan menggunakan lampu alkohol, putrinya terbakar dan meninggal. Dikatakan bahwa setelah tragedi tersebut, banyak sekali di antara para pengikutnya yang meninggalkan Dr. Dowie. Karena pengikutnya meyakini bahwa Dr. Dowie adalah penyembuh. Namun jika dia sendiri tidak dapat menyelamatkan putrinya sendiri dengan kekuatan tersebut, lantas bagaimana bisa menyembuhkan orang lain? Tragedi tersebut terjadi pada tahun 1902. Di dalam kamar tersebut pun terdapat salinan surat kabar Leaves of Healing. Saat ini kita tengah berada di ruangan kajian Dr. Dowie. Nampak di sini kerangka awal gambar kota ini, dan buku-buku beliau juga tertata pada rak-rak buku. Dan sekarang kita telah sampai pada lantai ketiga rumah ini. Ini merupakan bagian rumah yang ditempati oleh para pelayan rumah ini. Jika kita lihat, ruangan ini sangat baik. Di dalamnya terdapat furniture dengan kualitas tinggi. Pasangan ini merupakan pelayan Dr. Dowie pada masa itu, ketika Dr. Dowie terbaring pada masa-masa sakitnya. Foto ini terdapat di ruang tidur para pelayan. Dikatakan bahwa banyak di antara orang-orang kaya pada masa itu yang tidak mampu untuk memasang sistem pemanas ruangan, dan penggunaan pemanas masih belum biasa. Namun pada masa itu, rumah ini sudah menggunakan sistem pemanas. Sekarang kita berada di suatu ruangan yang disebut dengan The Lace Room. Di dalam ruangan ini terdapat banyak foto-foto industri renda milik Dr. Dowie. Di dalam foto-foto ini terdapat banyak gambar para pekerja yang bekerja di industri renda milik Dr. Dowie. Dan ini merupakan contoh pola renda pada masa itu. Dan ini merupakan gambar-gambar ruangan dalam industri renda. Terdapat banyak mesin-mesin pembuat renda yang mana pada masa itu diimpor dari Eropa. Ruangan ini pun terdapat pada lantai ketiga. Sekarang kita memasuki ruang tempat tidur putra Dr. Dowie. Di dalam ruangan ini terdapat banyak sekali buku-buku kuno. Foto ini merupakan foto keluarga Dr. Dowie, dan pada bagian belakang nampak tengah berdiri ayah Dr. Dowie. Dikatakan bahwa ayah beliau berasal dari Australia. Namun silsilah keturunan Dr. Dowie tidak berlanjut. Adapun putra beliau, Gladstone Dowie, wafat pada tahun 45 dan tidak memiliki keturunan, bahkan tidak juga menikah. Di sini nampak kepada kita Dr. Dowie tengah berdiri bersama seorang menteri dari Cina. Dikatakan bahwa itu merupakan kunjungan bisnis yang tengah dilakukan oleh sang menteri. Di sini pun terdapat salinan surat kabar Leaves of Healing, dan nampak kepada kita tanda tangan Dr. Dowie. Di sini juga tertata kamera yang biasa digunakan pada zaman itu. Mungkin saja itu merupakan milik keluarga beliau. Ini merupakan gambar hotel yang dibangun oleh Dowie di kota Zion, dan ini merupakan struktur hotel terbesar di Amerika pada masa itu. Di dalamnya lebih kurang terdapat 360 kamar. Setelah mengelilingi rumah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan hotel yang indah ini. Sekarang kita tengah berada di luar rumah Dr. Dowie, karena Dr. Dowie mengaku sebagai penyembuh dan biasa memberikan pengobatan kepada orang-orang sesuai dengan nama yang diberikan pada surat kabarnya, yakni Leaves of Healing. Itulah sebabnya pada masa itu, dokter tidak diizinkan masuk ke dalam kota Zion. Dr. Dowie sangat menentang dokter medis, dan pada masa itu tidak ada toko obat yang lain yang dibangun. Namun coba sekarang Anda perhatikan, persis di depan rumah beliau telah dibangun rumah sakit terbesar di kota Zion. Dan di balik pohon ini terdapat gereja milik Dr. Dowie. Jika Anda perhatikan betapa agungnya kudrat ilahi, yakni di dalam kota yang besar ini, kenapa pemerintah hanya mendapatkan bagian tanah ini untuk dibangun rumah sakit, yakni letaknya persis berada di depan rumah Dr. Dowie.
Sebagaimana kami telah sampaikan kepada Anda berkenaan dengan sistem pemanas yang dipasang di dalam rumah Dowi, satu bangunan yang tidak jauh letaknya dari rumah Dr. Dowi, yang mana pada zaman itu digunakan sebagai kandang kuda Dr. Dowi. Di dalamnya air dipanaskan, lalu dialirkan ke rumah Dr. Dowi dengan menggunakan pipa bawah tanah. Kandang kuda tersebut sekarang dirubah menjadi gereja